Ya, Julius, tadi sempat cerita sedikit ya. Jadi sebelum kakak mengalami atau didiagnosa kena kanker usus dan sempat menahan diri ya karena takut ini biayanya mahal. Emang kakak nggak punya asuransi hari itu? Enggak. Oh, oke. Tapi sebelumnya ayah ya Iya, ayah juga 2000. kena penyakit ya. Penyakit apa? Sebetulnya kalau saya tuh bukan penyakit yang serius, tapi mungkin karena pembiaran nih. Jadi mungkin setiap orang juga punya sakit lambung lah, pernah mah gitu ya. Oh, oke. Ayah saya tuh dari muda sering mah, sering ya mungkin kerjanya dia di luar, jadi Makan tidak teratur, betul. stres. Iya. Nah, kenapa akhirnya? Mahnya tuh lama-lama tipis terus bocor, bolong. Oke. Jadi makanannya keluar di rongga perut. Jadi pengobatan apa yang dilakukan waktu itu? Waktu itu sih lambungnya bocor, dioperasi, ditutup lagi. Tapi ya itu rongga perutnya di rongga perutnya kan banyak organ tubuh. Organ tubuhnya itu udah banyak kegerogotin sama asam lambung. Jadi ya dokter juga nggak bisa apa-apa sih selain cuma kasih antibiotik gitu ya. Mungkin sama dulu pas papa di ICU tuh 2 minggu kalau nggak salah, 2 mingguan. Itu juga ya kita udah tahu lah ini kurang lebih akan gimana gitu, karena memang ASF aorta jantungnya itu mengembung membalon ya namanya tuh, gara-gara dia ngerokok. Rokok ya. Ayah masih ada atau? Udah meninggal. Meninggal? 2011. Karena penyakit itu? Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Julius Hermana menerapkan gaya hidup sehat dalam kesehariannya, salah satunya dengan rutin berolahraga. Pria kelahiran Bandung ini juga memproteksi dirinya dengan asuransi kesehatan sejak usia 25 tahun. Sebagai pencari nafkah keluarga dengan pekerjaan marketing freelance di salah satu bank swasta, bagi Julius memiliki asuransi sangatlah penting. Julius sebagai kepala rumah tangga, menurut saya ya dia orang yang kerja keras, dengan mengambil asuransi juga itu suatu bentuk pertanggungjawaban dia gitu atas keluarganya. Kalau nanti sampai ada sesuatu yang bikin ya dia sakit gitu, harus opname di rumah sakit, ada celaka gitu, ya ada yang memproteksi saya dan anak-anak sebagai keluarga dia gitu. Saya sih sebagai istri gitu ya, memandang asuransi ini ya penting gitu. Apalagi yang sudah berkeluarga, asuransi itu memproteksi keseluruhan keluarga gitu, dari ayahnya, ibunya, anak-anaknya, semua terproteksi. Kenyataan pahit memang pernah dirasakan oleh keluarga Julius di tahun 2011. Ayahnya meninggal karena penyakit lambung bocor saat Julius berusia 20 tahun. Menyusul kemudian kakak pertamanya yang juga meninggal dunia karena kanker usus stadium 4 di tahun 2022. Kini ibunda Julius pun mengidap sakit stroke dan masih dalam proses pengobatan. Bapak sakit, memang kita belum tahu tentang asuransi juga gitu ya. Waktu itu kan pas ke rumah sakit langsung masuk ke ICU di rumah sakit swasta di Bandung. Itu juga biayanya juga di ICU itu satu harinya 10 juta. Di sana dirawat sampai 12 hari gitu kan, 120 juta. Besar banget gitu biayanya benar-benar. Kalau untuk kakak saya, memang kakak saya juga kebetulan nggak ikut asuransi apa-apa, cuman
asuransi dari pemerintah. Asuransi pemerintah kan nggak bisa cover semua ya, sebagai laki-laki satu-satunya jadi tulang punggung lah ya mungkin gitu kan ya, bantuin orang tua gitu ya, anak yang berbakti pada orang tua gitu kan ya. Berkaca dari pengalaman pahit keluarganya yang mengidap penyakit berat, Julius semakin memantapkan diri untuk mengambil asuransi penyakit kritis yang sebelumnya hanya memiliki asuransi kesehatan saja. Sadar akan pentingnya asuransi, Julius dan istri berencana mengikutsertakan anak-anaknya asuransi kesehatan dan pendidikan. Ya, biasanya orang itu mau belajar ketika ada situasi dan kondisi yang dia alami ya. Kalau tadi ceritakan kakak nggak punya asuransi, ayah nggak punya asuransi juga. Nah, Julius, ini kan banyak orang berpikir seperti yang tadi saya ceritakan bahwa untuk apa mengasuransikan diri kalau kemudian kita merasa sehat, merasa kuat, merasa aman-aman aja. Nyesel kalau udah asuransi ternyata nggak ada masalah, uangnya menguap hilang. Bagaimana dengan cara berpikir seperti itu? Kalau saya kurang setuju sih. Ya saya mungkin karena saya juga udah banyak belajar mengenai asuransi gitu. Jadi saya lihat ya kita justru harus punya persiapan untuk menghadapi itu seperti yang tadi narasumber sebelumnya juga ceritakan. Kalau kita udah punya asuransi justru ya kedepannya kita bakal lebih tenang ya. Baik, ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan memproteksi diri ya, apapun itu bentuknya dan kenapa itu jadi penting? Ya menurut saya sih pertimbangan untuk kita semua untuk punya proteksi itu sangat penting karena kita nggak bisa berharap dari orang lain, termasuk keluarga gitu atau anak-anak kita sekalipun gitu. Kita belum tentu ya mereka bisa bantu. Ketika ada masalah ya kita harus siapin sebelumnya, perencanaan sebelumnya. Gitu. Ya, jadi kita nggak boleh egois ya. Betul. Kita nggak bisa cuma berharap orang lain harus mikirin kita, tapi kita nggak mikirin bagaimana beban orang lain kalau kita sakit dan mereka yang harus menanggung bebannya ya. Betul. Oke, terima kasih Julius. Ya, semoga sehat selalu. Ya. Ya, ini menarik ya. Artinya episode kali ini sebenarnya mengingatkan kita tentang pentingnya memproteksi diri kita sebelum terjadi sesuatu dalam keluarga kita atau pada diri kita sendiri. Sedia payung sebelum hujan. Jadi ketika hujan, paling tidak kita sudah punya payung. Nah, bagaimana cerita berikutnya? Ikuti terus Ki Kandi.